Selamat pagi, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam renungan pagi hari ini, Senin 9 Desember 2024, yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 25. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, lewat nas ini kita diajarkan bahwa Yesus Kristus berkuasa atas orang yang hidup dan yang mati. Bahkan dalam kematiannya pun, Yesus masih bekerja dengan pergi ke tempat orang-orang yang telah meninggal, ke tempat roh-roh orang meninggal, seperti yang disampaikan penulis kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian disampaikan. Dan di dalam roh, ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudara-saudara, mereka yang telah mati sebelum mendengarkan pengajaran Yesus diberi kesempatan untuk mendengar dan menerima firman keselamatan. Dan jika mereka mau mendengar dan menerimanya, maka mereka akan selamat. Namun, jika tidak mau mendengar dan tidak mau menerima, mereka akan dihukum. Artinya, mereka diberi kesempatan. Sama dengan hal itu, kita yang masih hidup dan yang telah mendengar firman kehidupan itu, jika kita mendengar dan menerima, mengimani, dan melakukannya, maka kita akan selamat. Sebaliknya, jika kita tidak mau menerima, mendengar, atau menghidupinya, maka kita akan menerima hukuman. Mendengar dan melakukan adalah satu rangkaian. Jika hanya mendengar tanpa melakukan, itu sia-sia. Maka apa yang kita dengar itu harus kita lakukan. Itu digambarkan dalam Matius 7, seperti seorang yang bijaksana yang mendengar dan melakukan, diibaratkan seperti seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas fondasi yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keselamatan dan hidup yang kekal itu tidak jauh dari kita dan tidak sulit untuk kita raih. Tetapi itu tergantung kepada hati kita. Apakah kita mau membuka hati dan menerima firman kehidupan serta menghidupinya. Bukan soal lamanya kita menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen. Apalagi kita hanya sebagai pendengar atau hanya sebagai orang Kristen saja yang tidak bertumbuh dalam iman atau tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada kisah seorang penjahat yang saat terakhir akan menemui ajal. Dia menerima dan meyakini firman Tuhan, ternyata dia selamat. Kisah itu tertulis dalam Lukas 23 ayat 43, salah seorang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dia percaya akan Yesus, dia mempercayai dan menerima perkataan Yesus, sehingga dia berseru kepada Yesus agar Yesus
mengingatnya nantinya. Lalu jawaban Yesus sangat menyejukkan hati, yang ditulis dalam Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara, tanpa syarat. Hanya karena dia yakin menerima akan firman Yesus, firman Tuhan. Dan dia berseru di akhir hidupnya kepada Allah, kepada Yesus. Agar nantinya setelah Yesus tiba dalam kemahakuasaannya untuk mengingatnya. Dan sambutan Yesus begitu luar biasa, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara senantiasa mendengar dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Setiap orang yang mendengar dan menerima firman-Mu, mereka akan diselamatkan, bahkan orang mati sekalipun. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami saat ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk senantiasa menerima firman-Mu dalam hidup kami. Menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam aktivitas kami hari ini, senantiasa hidup kami juga mencerminkan apa yang Tuhan firmankan untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.